dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang Esquire Financial Incorporated. Yang pertama bisa dimulai dari company profile. Esquire ini merupakan sebuah perusahaan jasa di mana dia menyediakan layanan lending, forex, dan perdagangan mata uang. Esquire ini berfokus pada kebutuhan keuangan ke usaha kecil dan menengah. Esquire ini berlokasi di Filipina, di mana dia didirikan pada bulan April tahun 2011 oleh Mr. Ashok Albert Putra Chandani. Nah, Esquire ini memiliki visi, misi, dan tujuan, di mana visinya ini untuk menjadi pemimpin global dalam pembiayaan pertumbuhan ekonomi dengan memunculkan usaha-usaha baru. Memiliki misi untuk melengkapi usaha baru tersebut dengan pola pikir yang benar, keahlian, dan mendukung untuk terwujudnya sustainable business. Dan tujuannya untuk klien, untuk menciptakan kesuksesan, untuk investor, untuk memperoleh pengembalian yang tinggi, untuk karyawan supaya memiliki lingkungan kerja yang produktif dan menyenangkan, serta untuk memberdayakan agen-agen untuk mencapai kesejahteraan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai Esquire Core Value, di mana nilai-nilai ini digunakan oleh perusahaan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan maupun mengambil inovasi-inovasi yang ada. Nilai yang pertama adalah efisiensi, di mana perusahaan ini berusaha untuk menyederhanakan setiap proses dan bekerja secara tim dan mewujudkan inovasi-inovasi yang ada secara efisien guna kepuasan pelanggan. Nilai yang kedua adalah flexibility, di mana perusahaan itu berusaha secara fleksibel dalam memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa mengorbankan nilai dan etika yang ada yang dimiliki oleh Esquire sendiri. Dan yang ketiga adalah integritas. Di sini perusahaan itu berusaha menjaga integritasnya, di mana perusahaan itu tidak akan mengambil kerjasama usaha yang mengorbankan integritasnya atau melanggar hukum. Bahkan Esquire ini mau mengorbankan profitnya demi menjaga integritas dan reputasinya. Nah, pertanyaannya, Esquire ini hanya melaporkan laporan tahunannya dalam bentuk kinerja ekonomi saja, tapi kini Esquire ini mentransformasikan laporan keuangan tahunannya menjadi sustainability reporting, yang tidak hanya laporan kinerja keuangan saja, tapi juga kinerja lingkungan dan sosial. Hal ini untuk memenuhi standar level C yang ditetapkan oleh GRI. Nah, bahkan perusahaan ini berkomitmen untuk melaporkan laporan sustainability reporting ini secara berkala setiap tahunnya. Selanjutnya, kemudian seperti yang sudah dijelaskan oleh Aurel, laporan berkewajiban dari Esquire ini tidak hanya mencakup ekonomi, tapi sosial dan lingkungan. Untuk mewujudkan komitmen perusahaan untuk membentuk laporan keuangan secara tahunan ini, perusahaan membentuk suatu tim keberlanjutan, di mana tim ini terdiri dari anggota dari komite eksekutif dan key officer dari setiap departemen. Kinerja dari tim keberlanjutan ini tampak dari sustainability performance seperti gambar ini. Di sini mencakup aspek ekonomi, lingkungan, serta sosial. Dalam aspek ekonomi ini, Esquire memberikan pendanaan kepada lebih dari 1.500 UKM. Sedangkan di bagian lingkungan, Esquire ini bisa melakukan penghematan energi dan sumber daya. Dan di bagian sosial ini, Esquire itu bisa memberikan donasi dan CSR pada masyarakat sekitar. Untuk lebih detail mengenai ketiga aspek ini akan dijelaskan oleh presenter yang berikutnya. Yang dijelaskan sama PO mengenai tiga aspek dalam kinerja keberlanjutan, saya akan membahas mengenai dua aspek. Pertama adalah aspek ekonomi. Dampak ekonomi yang terjadi adalah bahwa revenue, total expense, dan income before tax perusahaan Esquire mengalami peningkatan. Dan tentunya ini sangat menarik bagi investor karena mereka ingin mendapatkan pengetahuan
tujuan dari didirikannya Esquire. Berikutnya adalah aspek sosial. Aspek sosial yang tadi dijelaskan adalah berupa donasi. Kita lihat sini bahwa terjadi peningkatan donasi mencapai 3,33 yang sebelumnya hanya 0,93. Nah, donasi yang diberikan seperti apa? Nanti akan dijelaskan oleh presenter berikutnya, yaitu Dewi Chandra. Terima kasih. Ya, saya akan menjelaskan mengenai CSR yang dilakukan oleh Esquire. Esquire pada tahun 2006 mendirikan sebuah yayasan yang bernama HELP. Apa HELP ini? HELP adalah yayasan advokasi untuk mata pencaharian yang berkelanjutan dengan menumbuhkan usaha mikro yang menjanjikan. Maksudnya apa? Jadi HELP ini memberikan dana kepada UKM-UKM kecil sehingga mereka bisa berkembang dan berkelanjutan usahanya. Kemudian selain membuat yayasan HELP tadi, Esquire juga bermitra dengan Gawat Kalinga untuk menyediakan kesempatan pendidikan bagi masyarakat. Apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah membuka sekolah-sekolah. Jadi dari mereka membuka sekolah-sekolah ini, mereka juga memberikan kesempatan pendidikan kepada lebih banyak anak-anak. Jadi yang anak-anak yang dulu belum sempat menyambung pendidikan, sekarang karena ada Esquire ini, mereka bisa mengenyam pendidikan. Kemudian ya, sebelumnya setelah dijelaskan tentang sustainability performance, tentang ekonomi dan sosial. Nah, saya melanjutkan yang untuk sosial berikutnya. Kemudian ada bagian lingkungan. Yang sosial ini pertama adalah mengenai employee. Jadi employee ini mereka menambahkan orang sebagai karyawannya di EFI ini. Ini ada 19 tahun 2011, kemudian 2012 ada 29 orang. Ini menunjukkan peningkatan. Jadi ini di sini ada untuk mengurangi pengangguran dan menambahkan lapangan pekerjaan bagi orang-orang di luar. Kemudian ini di sini di EFI ini mereka tidak membeda-bedakan antara gender pria maupun wanita. Jadi di sini ditunjukkan ada rasio perempuan yang 11 yang kanan ini, kemudian yang laki yang 8 dan 9 ini. Kemudian di bagian lingkungan. Jadi di lingkungan ini pertama adalah electricity. Jadi listrik ini mereka ada pengurangan antara tahun 2011 dan 2012. Nah, penurunan ini dibuktikan dengan nanti adanya laporan laboratorium yang nanti akan dijelaskan oleh Adit, bagian akun General Administrative SNC. Nah, di sini ada yang kedua, mereka hanya menggunakan 370 rem kertas. Mereka reusing and recycling. Jadi mereka memproses kertas itu kemudian menggunakannya kembali. Nah, tambahannya yang ketiga itu ada electronic mail. Jadi di sana karyawan itu tidak menggunakan kertas, tapi dia menggunakan mail. Jadi kemudian akan dijelaskan oleh Adit. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang apa yang menarik dari perusahaan Esquire ini. Apa yang menarik? Tahu? Tidak tahu. Oke, selanjutnya ini langsung saja kita simak. Ini ada pendapatan dari perusahaan Esquire ini sebesar 110 pound sterling, naik jadi 426. Nah, menurut ke
karena biaya yang besar sehingga modalnya untuk melakukan kegiatan bisnis ini kurang dan mereka jadi kurang dapat mengembangkan bisnisnya. Nah, cerita selanjutnya kita panggilkan Yudi. Oke teman-teman, saya akan sedikit merevisi tadi punyanya si Adit. Itu bukan sterling tapi uangnya peso. Kemudian berikutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai proses bisnis Esquire. Jadi Esquire ini dia berjalan dengan keyakinan sebagai berikut. Esquire itu dia harus bisa menjadi kunci pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dia berkeyakinan bahwa majunya suatu negara, majunya suatu ekonomi negara itu bergantung pada UKM-nya, pemberdayaan UKM-nya. Jadi bagaimana cara suatu negara itu bisa memberdayakan, membesarkan kinerja UKM-nya? Karena UKM adalah walaupun dia kecil, usaha kecil menengah, tapi dia cakupannya luas, cakupannya besar. Jadi bagaimana dia harus bisa memberdayakan UKM. Nah di sini bisnis inti dari Esquire adalah dia memberikan pendanaan untuk para UKM supaya para UKM itu dia bisa berdaya dan bisa berdaya saing dalam industrinya. Selain itu ada yang unik lagi dari perusahaan Esquire ini. Dia selain memberikan pendanaan, dia juga memberikan konsultasi bagi para UKM kecil ini. Konsultasi untuk apa? Jadi ketika lembaga pembiayaan pendanaan ini dia memberikan dana kepada para UKM kreditor mereka, Esquire ini dia sekalian memberikan konsultasi pada para UKM supaya bisnisnya yang dijalankan dengan dana yang diberikan itu bisa berkelanjutan atau bisa menerapkan CSR. Kemudian maka Esquire di sini akan memberikan akses yang seluas-luasnya bagi para UKM untuk memperoleh pendanaan dan memberikan kemungkinan bagi mereka untuk bersaing dalam industrinya. Di sini Esquire memberikan akses yang seluas-luasnya, memberikan pendanaan bagi para UKM supaya dia bisa berdaya saing dan berkelanjutan. Kemudian dalam proses bisnis Esquire dia menerapkan strategi hedgehog. Apa itu strategi hedgehog? Jadi dalam menjalankan operasi bisnisnya, perusahaan Esquire ini dia memadukan semangat. Dia memiliki semangat untuk berbuat menjadi lembaga penggerak ekonomi yang terbaik. Jadi dia berkomitmen untuk bisa menggerakkan, memberdayakan ekonomi suatu negara. Contohnya di Filipina, dia memberikan banyak pendanaan bagi para UKM kecil di sana supaya dia bisa berdaya dan menjadi negara yang memiliki ekonomi yang kuat. Di samping itu dia memberikan konsultasi bagi para UKM-nya bagaimana bisnis bisa berjalan, bisa bergerak dengan baik dengan menerapkan CSR. Kemudian berikutnya akan dijelaskan oleh Adi. Selanjutnya saya akan menampilkan beberapa pendapat dari para penerima kreditan ini. Apa sih mereka tentang EVI? Di sini pertama saya menampilkan dari Van Titro. Dia ini adalah presiden Excorp. Dia ini mengatakan bahwa bisnisnya ini dapat tumbuh karena adanya bantuan dari EVI. Ketika para bank-bank yang ada di lingkungannya ini tidak mau memberikan dananya, proses dari penerimaan kreditnya ini sangat mudah dan cepat. Lalu di sini ada Rasa Safwani. Dia ini adalah penuh dari Drum and the Distiller Gastro. Di sini dia mengatakan bahwa bekerja dengan sebuah perusahaan yang memiliki yang mau melihat visi perusahaannya dan mendukungnya itu tuh sangat sulit sekarang ini. Dia bekerja dengan perusahaan yang melihat visinya ini itu tuh sangat mudah. Kita dapat mengatakan rencana kita dan EVI ini dapat mewujudkannya dengan memberikan dana. Kita itu mengkonsultasikan apa saja rencana kita dan dia ini menganggap bahwa EVI ini adalah partner bagi Drum and Distillery